Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 6 ini, yaitu mengumpulkan antar VLAN. Nah, kita langsung saja ke topologinya. Kita pakai topologi yang kemarin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menghubungkan inter VLAN ya teman-teman. Untuk topologinya itu menggunakan topologi yang kemarin. Ini kita bisa tambahkan router pada ruangan yang kedua dan kita tambahkan node. Selanjutnya kita bisa masuk ke router. Kita pilih CLI. Nah, di sini kalian pilih no. Nah, lalu bisa masuk ke enable, conf, lalu bisa masuk ke interface FA0S/0. Ini sesuai jalur yang mengarah ke switch. Nah, lalu kita akan menambahkan IP 192.168.1.1, lalu tambahkan subnet masknya seperti ini. Lalu kita ketikkan no shutdown. Kalian bisa cek dengan Dusau IP interface ya teman-teman. Enter. Nah, di sini itu dia sudah ada IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Lalu kita akan membuat VLAN 10. Nah, kita bisa masuk ke interface FA0/0 titik 10. Di sini saya akan menamainya itu 10. Nah, jika sudah, kalian bisa ketikkan encapsulation dot 1q 10 ya teman-teman, terus dan enter seperti ini. Lalu bisa masuk IP-nya, yaitu 192.168.1.1.55.55.55.0 seperti ini ya. Nah, lalu ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita bisa cek menggunakan nih ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 10-nya itu sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa keluar, bisa buat VLAN yang 20. Kita masuk ke interface FA0/0.20. Di sini saya menamainya itu 20 ya teman-teman. Nah, terus di sini saya akan encapsulation. Ini itu menjadi 20. Lalu bisa masukkan IP address ya teman-teman. Di sini kalian ubah jadi 20 dan bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan no sh. Nah, selanjutnya bisa keluar. Nah, jadi selanjutnya kita akan konfigurasi gateway pada PC. Nah, di sini kita bisa masuk PC 1. Ini ya teman-teman. Nah, IP configuration. Nah, untuk gateway-nya yaitu 10.1 karena dia berada di VLAN 10. Selanjutnya kita ubah juga di PC 4 ya. Nah, di sini kita masukkan ini titik 20 ya. Pada PC 2 itu menggunakan 10. Yang PC 5 menggunakan 20. Yang PC 3 menggunakan 10. Dan yang PC 6 menggunakan 20. Nah, jadi PC 1 sampai 3 menggunakan 10, PC 4 sampai 6 itu menggunakan 20. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang pada switch yang mengarah ke routernya. Nah, kita bisa buka switchnya. Kalian ke CLI. Nah, di sini kalian bisa masuk ke enable, itu conf, lalu bisa masuk ke interface FA0/ di sini menggunakan FA0/10 ya teman-teman, 10. Nah, lalu bisa ketikkan switch or mode terang seperti ini. Nah, bisa kalian bisa enter. Nah, kalau sudah, kita akan kirim paket VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengirim paket di VLAN 10 menggunakan PC 1 dan VLAN 20 itu PC 4. Nah, kalau tulisannya itu violet, kita bisa menggunakan ping terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa ke PC 1. Nah, di situ kalian bisa ketikkan yang namanya ping 192.168.20.4 dan di sini sudah TTN ya teman-teman. Nah, kalian bisa kirim surat dari sini PC 1 ke PC 4.
Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. DHCP digunakan agar PC itu mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita bisa buka routernya. Nah, di sini kalian bisa ketikkan IP DHCP. Saya tipe. Nah, terus kalian bisa masukkan network 192.168.10.0 sampai masih itu 255 ya teman-teman. Nah, terus kita masukkan default routernya, yaitu default strip router, yaitu 192.168.10.1. seperti ini, lalu enter. Terus kita masukkan DNS server menggunakan IP Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, lalu kita bisa keluar dengan exit. Nah, selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20, yaitu kita ketikkan sama IP DHCP full, ininya kali 20. Nah, lalu bisa masukkan networknya. Untuk networknya itu kalian bisa ubah menjadi 20.0. Lalu bisa masukkan default routernya, kita ubah yang 20.1. Nah, masukkan DNS servernya. Nah, kita bisa keluar lagi. Nah, kita buat yang VLAN 1 ya teman-teman. Nah, ubah menjadi VLAN 1. Networknya itu kalian ubah menjadi 1.0 ya teman-teman. Masukkan default routernya. Ini diubah menjadi 1.1. Masukkan DNS servernya. Nah, habis itu keluar. Nah, selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Nah, di sini kalian bisa buka PC 1. Nah, lalu kalian bisa pilih ke IP configuration. Nah, lalu akan pilih yang ini ya teman-teman, DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini itu dia sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, di sini itu tertulis DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Kita juga lihat di PC yang VLAN 20 di PC 4. Di sini ke IP configuration, pilih DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul IP-nya dan tulisan itu DHCP request successful ya teman-teman, yang berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya switch layer 2 versus switch layer 3. Nah, di sini itu ada switch layer 2. Ini tuh judulnya teman-teman, biasanya itu angkanya itu depannya itu 2. Sedangkan switch layer 3 itu yang multi layer switch. Nah, di sini kalian bisa lihat angka di depannya itu 3, yang berarti dia di layer 3. Nah, apa sih bedanya? Kalau switch layer 2 itu dia hanya bisa menghubungkan satu network. Nah, lalu dia itu tidak bisa routing antar VLAN dan membutuhkan router untuk konfigurasi beda VLAN. Nah, sedangkan jika multi layer switch atau layer 3, dia bisa melakukan routing antar VLAN dan tidak memerlukan router tambahan, juga mendukung perintah IP routing. Nah, kita lanjut ke konfigurasi multi layer switch. Di sini kita bisa tambahkan 2 PC. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, lalu kita bisa pasang NOT-nya ya teman-teman. Untuk IP-nya itu jadi untuk PC pertama itu yaitu 10.55, yang PC 2 itu menggunakan 20.55. Nah, kita akan konfigurasi IP pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk PC yang pertama. Dan terus ke desktop, habis itu IP configuration. Nah, di sini tulisnya 192.168.10.55. Nah, subnet masknya itu ini ya teman-teman. Nah, PC yang kedua juga. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang multi layer. Masuk ke CLI. Di sini masuk ke enable. Nah, di situ C. Nah, lalu kita bisa masuk ke VLAN 10. Nah, di sini kasih nama ya teman-teman, namanya itu programming. Seperti ini. Nah, habis itu kita bisa keluar dan masuk ke VLAN 20. Nah, namanya itu marketing. Nah, selanjutnya kita konfigurasi akses port ke PC. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 12/1 sesuai jalurnya ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa enter. Nah, kalian bisa ketikkan switch port.
mode akses seperti ini. Nah, kalian bisa ketikkan lagi switchboard akses VLAN 10. Jadi kita bisa exit, lalu bisa masuk ke interface FA0/3 ya teman-teman. Ketikkan switchboard mode akses ya teman-teman. Nih, habis itu kalian bisa ketikkan switchboard akses VLAN 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 10, 20 itu, dan juga ada interface-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa keluar. Kita akan konfigurasi gateway VLAN. Kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Nah, lalu kita bisa masukkan IP 192.168.10.1, sampai masnya itu 255.255.0. Nah, kalian bisa no SH. Nah, terus bisa exit. Kalian bisa interface VLAN 20. Nah, habis itu masukkan IP address-nya seperti ini. Ini diganti menjadi 20.1, lalu no SH, lalu kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, ini masukkan IP-nya ya teman-teman. 20.1-nya diganti menjadi 1.1. Nah, habis itu ketika no SH, lalu bisa keluar. Kalian bisa ketikkan do show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini IP-nya itu sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian ya teman-teman. Kita akan melakukan pengujian ketika ini. Kita akan tambahkan dulu di VLAN 10 dan VLAN 20 di PC 1. Habis itu yang desktop, habis IP configuration. Dan di sini itu 192.168.10.1 ya teman-teman. Di PC 4 itu IP configuration, masukkan yang 20.1. Nah, selanjutnya kita bisa buka multi layer switch seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Di sini itu ada tulisan ICMP redirect charge is empty ya teman-teman, yang artinya itu switch kita itu masih di layer 2. Nah, lalu kita harus membuat switch kita itu berada di layer 3 terlebih dahulu agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa ketikkan IP routing seperti ini ya. Habis itu kita ketikkan yang do show IP route. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kirim dari surat dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Yang berarti itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada multi layer switch. Kita bisa buka multi layer switch-nya. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Nah, habis itu kita masukkan network seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa enter. Oh, saya salah ketik. Dan terus kalian bisa ketikkan default root 192.168.10.1. Nah, terus kita masukkan DNS servernya 888. Nah, kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Ini VLAN 20, networknya itu diubah menjadi 20.0 ya teman-teman. Untuk default servernya itu 20.1. Nah, untuk DNS server, habis itu kita keluar VLAN 1 ya. Nah, networknya itu diubah menjadi 1.0. Nah, default routernya itu diubah menjadi 1.1. Nah, DNS servernya, nah kita keluar. Nah, kita akan uji untuk menambahkan IP menjadi DHCP ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa
Nah, di sini kalian bisa ke PC sini, ke IP configuration, dan di situ kalian ke DHCP. Nah, maka di sini dia sudah mendapatkan IP dan juga successful ya teman-teman. Lalu kita coba yang PC yang kedua, pilih DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah membuat plugin-nya. Kalian ikuti saja seperti ini. Ini pakai rute yang terakhir, dan ini switch yang 2950 ya teman-teman. Nanti itu kalian bisa kasih kotakan kayak gini, dan kalian bisa seperti ini, kasih note ya sampai 50. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang pertama. Kita bisa buka ke routernya, kita CLI. Nah, ini pilih yang no. Nah, habis itu kita bisa enable, bisa masuk ke config. Terus kita akan buat sub interface routernya. Kita bisa masuk ke interface FA0 0.10, lalu bisa ketikkan encapsulation .1q 10. Nah, lalu bisa masukkan IP-nya yaitu yang ada di node. Lalu ketikkan aja. Nah, terus kalian bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan show IP interface brief. Nah, di sini itu sudah masuk ya IP-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10 seperti ini. Lalu masukkan networknya 10 dari 10 dari 10 0 subnextnya. Nah, masukkan default routernya. Lalu masukkan DNS servernya ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, bisa exit. Nah, kalian bisa lakukan hingga VLAN 50 ya teman-teman. Patokannya itu seperti tadi. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port di switch kita bisa keluar. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, lalu kita akan buat VLAN 10 sama 50 ya teman-teman. Kita masuk ke enable, terus ke config. Kita buat VLAN 10, keluar buat VLAN 20, keluar buat VLAN 30, keluar buat VLAN 40, di situ keluar buat VLAN 50. Nah, kita bisa cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman, sudah masuk VLAN 10 sampai 50. Nah, selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan interface FA range FA0. Di sini saya lupa, saya belum menghubungkan kabelnya ke PC-PC-nya ya teman-teman. Kalian bisa hubungkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, bisa kembali lagi ke sini.
Nah, di sini itu kita bisa ulang masukkan port VLAN-nya ya teman-teman. Interface range FA0 slash, yaitu dia menggunakan FA 0/2 dan 0/3 ya teman-teman. Ini kita ketikkan 2 sampai 3 yang pertama ya teman-teman. Nah, habis itu kita ketikkan switch port mode akses. Nah, lalu ketikkan switch port akses VLAN 10. Kita bisa keluar. Kita ketikkan lagi untuk interface yang 4 sama 5 yang 342 FA0/4 sampai 5. Ini ya teman-teman. Nah, habis itu ininya diganti 20. Nah, kita exit. Kita ketikkan yang 6 sampai 7. Ini diganti dengan 30. Kita bisa exit. Nah, lalu kita buat juga di switch yang kedua ya teman-teman. Nah, kita buat yang VLAN 10, exit, terus VLAN 20, exit, VLAN 30, salah, VLAN 30, habis itu exit, VLAN 40, habis itu exit, VLAN 50, habis itu exit. Nah, kalau sudah, kita baru buat yang interface-nya ya teman-teman, yaitu range FA0/4 sampai 5. Nah, terus kita bisa switch port mode akses. Nah, habis itu switch port akses VLAN 40. Nah, kita exit. Kita buat yang interface FA06 sampai 7. Nah, terus kita ini ya teman-teman, mode akses. Nah, habis itu VLAN-nya itu 50. Nah, kita bisa exit. Nah, kita lanjut di switch yang ketiga. Nah, di sini kita buat VLAN 10 seperti tadi ya teman-teman. VLAN 10, VLAN 10, habis itu exit, VLAN 20, habis itu exit, VLAN 30, exit, VLAN 40, exit, dan VLAN 50, exit. Nah, di sini kita itu akan buat yang memasukkan interface-nya. Nah, kita interface range FA0/2 sampai 3. Nah, habis itu switch port mode akses. Habis itu switch port mode akses VLAN. Di sini itu VLAN 10 ya teman-teman. Switch port, saya salah ketik. Nah, habis itu kita exit. Nah, ini interface FA0 4 sampai 5. Ini yang 4 sampai 5 ya teman-teman. Nah, habis itu kalian bisa switch port mode akses, habis itu switch port mode akses VLAN 20. Nah, habis itu exit. Nah, habis itu lagi interface range FA0/6 sampai 7. Nah, habis itu kalian bisa switch port mode akses dan switch port VLAN 30. Kita exit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan antar switch. Kita bisa mulai dari switch yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Nah, lalu kita bisa switch port mode trunk seperti ini. Nah, di situ kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa cek dengan browser interface trunk. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman yang FA0/1. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di switch yang kedua. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1 sampai 3 karena di sini itu dia terhubung ke 3 jalur ya teman-teman. Oh, di sini saya lupa masukkan range-nya ya teman-teman.
Nah, kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita lanjut switch yang ketiga. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0 CS1 itu karena dia hanya terhubung ke satu jalur. Nah, lalu kita baru ketikkan switch port mode terang. Nah, selanjutnya yaitu pengujian. Pertama, kita akan pengujian DHCP itu ya teman-teman. Di switch yang pertama di sini pada PC1 itu kita bisa buka, pilih desktop, IP configuration, kita pilih DHCP ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Lalu kita coba yang di switch yang kedua, kita pilih yang pertama ini, IP configuration, kita pilih yang DHCP. Nah, di sini itu dia sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, lanjut yang di PC yang switch yang ketiga, yang switch pertama, pilih yang DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan pada materi yang ke-6 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.